Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GSCPDI Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 21 Februari 2021. Tidak terasa sudah hampir 12 bulan kita tidak beribadah bertatap muka di gereja. Demikian juga hari ini kita tidak bertatap muka dengan hamba Tuhan yang setia mengisi pelayanan dikasih anugerah dari awal pembukaan Jemaat Kasih Anugerah sampai sebelum adanya pandemi COVID-19 di negara kita. Bapak Ibu Evangelis Yusuf kami selalu melayani firman Tuhan di Jemaat Kasih Anugerah. Firman Tuhan pagi ini dilayani Bapak Evangelis Yusuf kami. Namun sebelumnya kami serahkan Bapak Evangelis Yusuf kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu menghampiri hadirat-Mu. Seberapa banyak yang mengikuti ibadah minggu ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu menyadari hanya melalui firman-Mu kami semua dibaharui dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku. Tema, janganlah pernah kehilangan iman. Pada zaman COVID-19 ini, jika kita bicara tentang iman, ternyata adalah termasuk barang yang langka, karena banyak orang kehilangan iman. Karena banyak orang yang bermasalah di hidupnya sekarang ini, sehingga mereka kecewa dengan hidupnya dan juga dengan Tuhan. Karena itu juga kita punya iman, pertahanan iman kita ini jangan sampai kita kehilangan iman. Di saat ini justru kita harus menambahkan iman kita. Selain itu kita juga harus meningkatkan iman kita kepada tingkat bukan hanya percaya tapi mengasihi Tuhan. Akhirnya selain diri kita tetap beriman dan juga mengasihi Tuhan, Yesus sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Jika kita kehilangan iman, kita adalah orang yang paling malang yang ada di dunia ini. Karena hidup kita ini menjadi tidak tahu jalan kebenaran dan akhirnya tersesat. Dan juga akhirnya diri kita terhilang di bawah arus dunia ini. Karena itu setiap orang yang percaya harus beriman dan bersuka cita dalam Tuhan, bukan bersuka cita karena kondisi kita sehat, kaya, kali diberkatin anak, melahirkan anak baru mendapatkan istri yang baik dan lain-lain. Bukan, tapi alasan kita bersuka cita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita punya pengharapan dan punya masa depan bersama Tuhan. Yang ketiga, kita umat pilihannya, berarti kita selalu dikasihinya. Karena kita umat pilihannya kita dikasihi oleh Tuhan senantiasa. Filipi 4 ayat 4 mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena itu, kalau kita bersukacita di dalam masalah apapun hidup kita, jangan pernah kehilangan iman. Jika kita kehilangan iman, yang pertama, pasti diri kita tidak akan sampai ke rumah Bapa di sorga. Kita tidak akan sampai ke rumah Bapa di sorga. Pintu sorga tertutup buat kita, karena kita sudah tidak beriman lagi kepada Bapa di sorga. Yang kedua, jika diri kita kehilangan iman, diri kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Pertama, kita tidak sampai masuk ke sorga, ke rumah Bapa. Kedua, diri kita tidak akan berkenan pada Tuhan. Karena itulah kita harus, yang masuk ke sorga adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, diri kita akan tersesat. Kalau kita kehilangan iman, diri kita akan tersesat dan terhilang di dunia ini. Karena diri kita dimakan oleh dunia ini dan tersesat di dunia ini. Ingatlah bahwa diri kita hidup di dunia ini sifatnya adalah sementara.
bila saatnya Tuhan panggil, kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi jika kita kehilangan iman, diri kita tidak akan bisa sampai ke surga. Manusia hidupnya ada dua. Akhir hidup manusia ada dua kemungkinan, ke surga atau ke neraka. Inilah hidup yang kekal. Tuhan tidak mau diri kita berakhir ke neraka. Dia mau semua anaknya, orang percaya, kembali ke rumah Bapa di surga. Sebab itu diri kita harus memelihara iman kita dengan baik dan benar. Yudas 1 ayat 3 mengatakan demikian. Yudas 1 ayat 3 mengatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis pada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasakan terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihat kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dikatakan di Yudas 1 ayat 3 ini mengatakan supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Maka kita harus mempertahankan iman kita. Persoalan boleh ada, tetapi tetap iman harus kuat. Kita bukan punya iman kerupuk, tetapi kita punya iman yang baja. Bukan iman tempe, tetapi iman yang luar biasa kerasnya dan bertahan di dalam masalah hidup kita. Firman Tuhan juga jelas mengatakan diri kita harus tetap berjuang untuk menahan iman. Karena itu jagalah iman kita dengan Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan iman, kita harus intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita intim dengan Tuhan, pertama diri kita akan mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kalau kita intim dengan Tuhan. Kedua, jika intim dengan Tuhan, diri kita dapat mengenal kasih dan kuasanya. Dan jika diri kita intim dengan Tuhan, diri kita dijaga, dilindungi, diberkatinya, sehingga kita punya pikiran Kristus. Dan sebagai anak Tuhan, janganlah pernah kehilangan iman. Pertama, kalau kita kehilangan iman, kita tidak masuk ke surga. Kedua, kita tidak berkenan pada Tuhan. Yang ketiga, kita tersesat di dunia ini. Nah, itu sebagai saudara semua, kekasih Tuhan Yesus, tetaplah pertahankan iman kita. Karena dengan beriman, kita masuk ke surga dan bertemu Bapa di surga. Yang firman Tuhan menjadi berkat saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan didik kami, yang memberikan pengertian bahwa kami harus pertahankan iman kami supaya kami masuk ke surga dan kami tidak tetap dikenan oleh Tuhan dan kami tidak sesat oleh dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, terima kasih berdoa. Haleluya. Amin. Amin.